Kembali lagi bersama saya Francisca Suryati Damli, NIM 18030300102. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang, kelas C semester 6. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengelola pemerintahan daerah yang baik. Tata pemerintahan yang baik di Indonesia mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, di mana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga pemerintahan yang baik merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama beberapa tahun ini, penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya. Indonesia saat ini mengalami krisis ekonomi yang mencakup di segala bidang yang disebabkan oleh tata kelola pemerintahan yang tidak baik. Kita dapat menyaksikan pelanggaran kasus-kasus korupsi, kolusi, nepotisme, serta penyalahgunaan jabatan pemerintahan. Penegakan hukum yang belum berjalan dengan sebagaimana mestinya, hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dan kualitas pelayanan masyarakat yang buruk seolah-olah mempersulit atau memberatkan masyarakat kalangan bawah yang menyebabkan berkurangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan landasan yang harus diambil dalam kebijakan pemulihan ekonomi, sosial, maupun politik. Tata pemerintahan yang baik sangat diharapkan baik dalam pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Setelah dilantik, kiranya pasangan bupati dari 5 daerah di Nusa Tenggara Timur ini diharapkan dapat membawa perubahan baru dalam memimpin daerahnya, di mana kebijakan pemerintahan yang baik pada pemerintahan sebelumnya tetap dikembangkan dan dilestarikan keberadaannya dan menghilangkan kebijakan-kebijakan yang membawa dampak negatif dalam jalannya suatu pemerintahan daerah. Kiranya pemerintahan daerah akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengupayakan kebaikan bersama selama masa pemerintahan mereka. Tulisan ini berisi ajakan bagi calon pemimpin 5 pasangan bupati terpilih di Nusa Tenggara Timur yang dilantik pada 26 Februari 2021 di Kupang selama masa kepemimpinannya ke depan. Jadi terdapat 5 pasangan bupati yang terpilih dalam Pilkada 2020 kemarin yang dilantik di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021. 5 pasangan bupati terpilih yang dilantik adalah dari Kabupaten Timur Tengah Utara, dari Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Sumba Timur. Pelantikannya akan dilakukan secara tatap muka di Aula Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur hari ini jam 3 waktu Indonesia Tengah. Yang berikut, sebelum kita masuk pada upaya tata kelola pemerintahan yang baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang politik lokal dan otonomi daerah. Pada dasarnya, politik lokal dan otonomi daerah berbicara mengenai hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan persoalan dua entitas tersebut berada dalam level yang berbeda, yang merupakan inti dalam mengukur praktek otonomi, di mana hubungan tersebut juga mengungkapkan kedudukan dan otoritas masing-masing sikap pemerintahan. Meskipun negara dan pemerintah adalah dua entitas yang berbeda, keduanya tidak dapat dipisahkan. Pemerintah adalah badan yang berkuasa untuk membuat aturan yang mengikat, mengimplementasikan kebijakan, menyelesaikan konflik dalam masyarakat, dan menggunakan kekuasaan koersif apabila otoritasnya digugat. Dalam praktek kekuasaan pusat, pemerintah dipandang sebagai badan yang memiliki kaitan dengan
manajemen publik dalam rangka menjaga kepentingan negara yang lebih besar, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat legitimasi negara. Dalam negara Indonesia, sebagai negara kesatuan, upaya untuk mencapai tujuan negara sangat bergantung pada sejauh mana pemerintahnya menyerahkan sebagian kekuasaan itu kepada daerah. Jika kekuasaan itu terlalu desentralisasi, maka akan membuatnya despotik. Untuk menghindari hal ini, pemerintah pusat harus mempunyai strategi dalam mengaplikasikannya, yaitu salah satunya dengan menerapkan otonomi daerah. Tujuannya adalah menghadirkan kekuasaan infrastruktur di arus lokal. Otonomi secara etimologis berasal dari kata auto dan nomos yang berarti sendiri dan peraturan atau perintah. Merujuk pada dua kata tersebut, maka otonomi secara sederhana diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh satu entitas atau pemerintahan tersendiri, atau dapat diartikan sebagai memerintah sendiri. Otonomi harus dipahami sebagai sebuah interaksi antara pemerintah yang kedudukannya lebih tinggi dari pemerintah yang berada di bawahnya. Dalam konteks ini, otonomi harus dipahami sebagai kemerdekaan daerah. Menurut Escobar Lemon, otonomi adalah pemindahan otoritas, fungsi, dan tanggung jawab untuk memformulasikan kebijakan dan keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Atas dasar konsep tersebut, maka ada bidang kuasa pemerintah daerah untuk membuat program dan peraturan sesuai keadaan wilayahnya. Singkatnya, otonomi merupakan antitesis dari sentralisasi kekuasaan politik pemerintah pusat. Oleh karena itu, otonomi sering disamakan dengan desentralisasi. Keduanya menyiratkan pelembagaan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Uraian ini secara singkat dapat disimpulkan bahwa pendelegasian wewenang dari pemerintah yang lebih tinggi levelnya kepada pemerintahan yang lebih rendah bidang kekuasaannya. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa hanya otoritas pemerintah daerah yang dapat menjamin pelaksanaan otonomi dengan baik, di mana pemerintah daerah dapat menentukan keputusan-keputusan yang bersifat lokal. Atas dasar pengertian ini, keputusan dan tindakan pemerintah daerah diarahkan pada pilihan-pilihan yang berkembang di daerah berdasarkan keperluan dalam mengembangkan kemampuan politik dan ekonomi masyarakat. Dapat dilihat bahwa otonomi daerah akan menyediakan ruang bagi kebaikan bersama apabila pemerintah daerah memiliki otoritasnya sendiri dalam otonomi daerah. Kebaikan bersama pun akan diwujudkan dengan efektif dan efisien apabila didukung oleh kemampuan pemerintah daerah dalam aspek teknis, fiskal, institusi, dan implementasi. Kemampuan teknis adalah kemampuan pemerintah daerah merumuskan konsep yang kemudian digunakan dalam rangka mencapai pembangunan daerah berdasarkan keperluan rakyatnya. Sedangkan kemampuan fiskal yaitu adanya kecukupan sumber dana dan daerah bebas dalam mencari sumber-sumber pendapatan dalam menjalankan fungsi pemerintah. Berikutnya, kemampuan institusi adalah adanya kemudahan interaksi semasa organisasi pemerintah daerah guna merealisasikan perancangan dan pembangunan daerah. Dan yang terakhir adalah kemampuan implementasi, yaitu kesanggupan pemerintah daerah untuk mengatasi implikasi dari setiap kebijakan yang diterapkannya. Meskipun kebaikan dapat hadir melalui kebijakan otonomi, namun beberapa implikasi negatif selalu ada. Misalnya saja penyalahgunaan kekuasaan oleh elit lokal, berkembangnya politik patron-klien di tingkat daerah, menyebarnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme di level lokal, perampokan kekayaan daerah, baik berupa uang cash maupun dalam bentuk sumber daya alam, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Fenomena-fenomena inilah yang disebut sisi kelam atau aspek negatif dari politik lokal dan otonomi daerah.
Dikatakan demikian karena otoritas politik berpotensi mendorong atau memotivasi para elit lokal untuk melakukan penyelewengan bagi kepentingan pribadinya atau kelompok dan bukan demi kebaikan bersama seperti yang dicita-citakan oleh otonomi itu sendiri. Yang berikut, upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik adalah mengubah cara kerja pemerintah, membuat pemerintah akuntabel, dan membangun pelaku-pelaku yang terlibat dalam jalannya suatu pemerintahan untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Dalam konteks ini, tidak ada satu tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah karakteristik dan cara kerja institusi negara dan pemerintah. Kunci utama memahami tata pemerintahan yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Adapun prinsip-prinsip itu antara lain, yang pertama, prinsip transparansi partisipasi masyarakat. Prinsip ini merupakan elemen dasar yang paling berguna ketika upaya masyarakat luas untuk memahami maksud dan tujuan dari pemberlakuan satu kebijakan dikomunikasikan. Pemerintah memiliki kepentingan, masyarakat mempunyai keinginan, dan pelaku usaha mau memperoleh keuntungan. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap daerah di Nusa Tenggara Timur memiliki potensi sumber daya alam yang banyak dan tempat pariwisata yang sangat indah, yang mendorong dan memotivasi pemerintah daerah dan para pelaku usaha dalam mengelola potensi sumber daya alam dan tempat pariwisata tersebut guna untuk memperoleh pendapatan daerah, dan para pelaku usaha berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh keuntungan. Semua hal ini jika tidak didiskusikan secara terbuka dengan masyarakat akan menimbulkan kesalahan persepsi. Interaksi antara pemerintah daerah dengan masyarakat akan lebih efektif sehingga memungkinkan analisis yang beragam dan lebih tajam, mampu menjadi penyedia informasi untuk mendapatkan alternatif kebijakan yang lebih baik mengenai subjek regulasi maupun mengenai dampak yang mungkin akan timbul dari penerapan regulasi tersebut. Dialog demokrasi yang dicetuskan oleh Anthony Giddens sangat diperlukan guna menyeimbangkan kedudukan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sehingga komunikasi yang dilakukan akan menjadi tawar-menawar yang seimbang. Sebab dalam kenyataannya, masyarakat dan institusi pemerintah seringkali tidak sepakat mempunyai persamaan kesepakatan dan kepentingan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya dialog demokrasi antara ketiga elemen ini. Pembuatan kebijakan bukanlah suatu hal yang mudah, karena ia harus mengakomodasi berbagai kepentingan dan keinginan yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, prinsip mewujudkan akuntabilitas dan responsivitas. Otonomi daerah mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dan responsif atas kebutuhan masyarakatnya. Dalam konteks demokrasi lokal, akuntabilitas perlu diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan untuk pemerataan ekonomi dan politik. Sebab sejalan dengan istilah desentralisasi itu sendiri, logika penyebaran wewenang dan kekuasaan menjadi landasan dalam menjalankan suatu pemerintahan. Sedangkan responsivitas bukan hanya dimaknai sebagai kemampuan pemerintah lokal untuk menanggapi kebutuhan dan keperluan warga setempat, tetapi perlu melampaui itu, di mana harus ada kemauan untuk mendistribusikan pelayanan publik tidak pernah terlaksana secara optimal selama sistem sentralisasi berkuasa. Yang berikut, prinsip efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Pelayanan masyarakat harus mengutamakan kepuasan masyarakat dan didukung mekanisme penganggaran serta pengawasan yang rasional dan transparan.
Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang jasa pelayanan umum harus menginformasikan tentang biaya dan jenis pelayanannya. Untuk menciptakan efisiensi, harus digunakan teknik manajemen modern untuk administrasi kecamatan dan perlu ada desentralisasi dan otonomi daerah kewenangan layanan masyarakat sampai tingkat kelurahan atau desa. Yang berikut, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah harus mendukung tegaknya supremasi hukum dengan melakukan berbagai penyuluhan peraturan perundang-undangan dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di samping itu, pemerintah daerah perlu mengupayakan adanya peraturan daerah yang bijaksana dan efektif, serta didukung penegakan hukum yang adil dan tepat. Pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat perlu menghilangkan kebiasaan yang dapat menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikutnya, wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. Tujuan penyusunan visi dan strategi adalah untuk memberikan arah pembangunan secara umum sehingga dapat membantu dalam penggunaan sumber daya secara lebih efektif. Untuk menjadi visi yang dapat diterima secara luas, visi tersebut perlu disusun secara terbuka dan transparan dengan didukung dengan partisipasi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang peduli, serta kalangan dunia usaha. Pemerintah daerah perlu proaktif mempromosikan pembentukan forum konsultasi masyarakat, serta membuat berbagai produk yang dapat digunakan oleh masyarakat. Baik, sekian saja. Terima kasih.